Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ngaji Quran yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengaji Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 75 sampai 76. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afatatma'una ayyu'minu lakum. Kita berhenti di sini. Yang perlu diperhatikan di sini ada huruf ta bertanda sukun, maka kita memantulkannya afatato, tato. Jadi tidak sekedar afatatma, tatma. Nah, kurang, ada pantulannya, harus ada pantulannya. Afatato ma'un, afatato ma'una, afatato ma'una ayyu'minu. Nun sukun bertemu dengan ya di sini. Maka kita memasukkan nunnya ini kepada huruf ya sehingga dibaca ayyu. Ayyu seperti itu. Jadi tidak dibaca jelas ya. Kalau dibaca jelas menjadi an yu. Nah, dari yang bacaan jelas tadi kita memasukkannya disertai dengungan. Jangan lupa dengungannya. Ayyu, ketika ay maka di rongga hidung kita itu berdengung. Ay itu. Jadi masuk dengan dengungan. Ayyu minulakum. Ada mim sukun di sini. Dilihat setelahnya ada huruf apa? Huruf waw. Maka kita mohon maaf bukan memasukkan tapi menjelaskan. Jadi dijelaskan. Ayyu'minu lakum wa. Jadi dalam Al-Quran itu memang ketika kita membacanya ada huruf yang ketika ketemu huruf lain itu dimasukkan, ada huruf yang bertemu dengan huruf lain itu tidak dimasukkan, tapi dibaca dengan jelas. Nah, seperti ini, lakum wa, maka ini dibaca dengan jelas. Jangan sampai seperti yang tadi dimasukkan. Bagaimana cara memasukkan lakum wa? Jadi tidak jadi tidak lancar ya. Kalau yang semua huruf tidak bisa dimasukkan kita masukkan atau dipaksa dimasukkan ya, nggak boleh ya seperti itu. Jadi kita mengikuti hukum tajwid. Ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum. Nah, di sini ada huruf dal bertanda sukun sama dengan huruf ta ya. Kalau yang tadi afatato, tato. Nah, di sini juga sama wa qad. Jadi ada pantulan. Wa qad kana fariqum minhum. Ada tanwin bertemu dengan mim, maka kita memasukkan dhammatain ini kepada huruf mim. Dimasukkan itu artinya apa? Jangan sampai dibaca jelas. Fariqun min, kun min, itu berarti jelas. Maka dari bacaan jelas ini kita masukkan tanwinnya ini ke huruf mim sehingga menjadi fariqum mi, kummi disertai dengungan. Sebagaimana yang tadi ayyu, ini dengungan masuk dengan dengung kummi. Kemudian di sini ada nun sukun bertemu ha. Nun sukun bertemu ha, maka kita membacanya dengan jelas. Kalau yang tadi ini nun sukun bertemu ya, dibaca dengan dimasukkan, kemudian disertai dengung. Maka di sini nun sukun bertemu ha kita baca dengan jelas. Salah satu tandanya kalau di Quran Madinah itu nunnya ini sukunnya kelihatan. Sukun dari huruf nunnya ini kelihatan atau tertulis. Kalau yang ini kan tidak ada tanda sukun, tapi ini nun sukun ini. Nun sukun. Jadi umpamanya kita membaca dari sini berhentinya di situ. Afatatma'una an. Nah, berhentinya di an.
Nah, tetap an gitu karena sukun ini sebenarnya nun sukun. Tapi karena dimasukkan ke huruf ya maka sukunnya tidak ditulis untuk memberi tanda bahwa sukunnya ini tidak dibaca untuk nunnya. Jadi tidak dibaca an yu tapi dimasukkan ke huruf ya ayu. Nah ini juga nun sukun bertemu ha maka nunnya ditulis tanda sukunnya ditulis sebagai tanda bahwa ini dibaca dengan jelas nunnya min. Min kan jelas nunnya itu. Jadi jangan dimasukkan minhum min apalagi ada dengungan, enggak ada sama sekali, enggak dimasukkan, enggak didengungkan. Jadi jelas minhum. Kita ulangi lagi wa qad kana fariqum minhum yasma'un. Mim sukun bertemu ya sama dengan mim sukun bertemu wawu. Kita membaca dengan jelas. Minhum ya, hum ya. Sekali lagi diingatkan bahwa sebenarnya membaca Quran itu ya gitu-gitu aja. Ada yang jelas, ada yang dengung, jelas lagi, dengung lagi gitu. Jadi nggak ada yang sulit sebenarnya membaca Quran itu. Walaupun kita orang Indonesia, Al-Quran tulisannya bahasa Arab ya mudah untuk dipelajari karena memang Allah memilih dari sekian banyak bahasa itu Allah memilih bahasa Arab ya, untuk dijadikan bahasa turunnya Al-Quran. Tapi bahasa Arab pun jadi orang Arab pun tetap harus belajar Al-Quran. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran ada yang namanya ilmu tajwid. Jadi orang Arab pun harus mengikuti ya, bukan karena orang Arab kemudian seenaknya, tidak, harus ada ilmu tajwid. Yang inilah yang menyatukan seluruh umat Islam. Bacaannya itu sama. Ketika kita mendengar orang Islam Saudi, orang Islam Amerika membaca Quran, ya sama dengan kita baca Quran. Tidak ada yang berubah panjang pendek, kemudian dengung jelasnya, dan seterusnya. Kita lanjutkan. Wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Kita berhenti di sini. Kalau berhenti menjadi kalam Allah. Jadi dipanjangkan. Kalau kata Allah ini memang di dalam Quran Madinah lamnya tidak tertulis dengan harokat berdiri. Berbeda dengan Quran standar Indonesia, harokat untuk lamnya ini berdiri. Sehingga dibaca untuk orang Indonesia akan membacanya dengan panjang. Kenapa di Quran Madinah tidak ditulis seperti panjang? Karena memang di dalam Quran Madinah itu tidak ada harokat berdiri, yang adanya alif seperti ini. Kalam Allah. Jadi ini bukan harokat ini. Kalamah ini alif. Artinya lam itu dipanjangkan satu alif. Ini seperti ini. Bigofilin. Ini alif ini. Jadi kalau umpamanya ditulis dengan kata yang lain, gennya ini ke atas, nyambung ke alif gitu. Nah, cuman karena disepakati untuk cara penulisannya seperti ini, maka diberi alif. Nah, dalam Quran Madinah nggak ada alif, maka di orang Arab sudah tahu cara bacanya ini. Jadi misalkan ada alif, lam, ha, misalkan orang Arab walaupun nggak ada harokatnya, orang Arab akan membacanya panjang untuk lamnya ini. Allahu, lillahi, Allahi. Jadi tetap dibaca panjang oleh orang Arab. Maka kita sebagai orang Indonesia ya mengikuti bukan hanya tulisan tapi cara pengucapan. Nah, kalau kita mengikuti di sini, loh ini kan nggak ada tanda panjangnya gimana ya? Kalau kenapa tidak ada tanda panjangnya di sini? Ada beberapa pendapat dikatakan bahwa kalau dipanjangkan khawatir mengikuti contoh ataupun nama dari salah satu penyembahan atau sesembahan patung orang Arab jahiliyah, yaitu Al-Latah. Jadi Al-Latah, jadi Allahu Al-Latah, seakan-akan disamakan sehingga kata Allah ini tidak diberi tanda panjang untuk lamnya ini. Maka kita menyesuaikan, kita sepakati untuk khusus lafal Allah ini tetap kita baca panjang. Wa qad kana fariqum minhum
yasma'una kalamallahi thumma yuharrifunah. Ada mim bertasydid kita baca dengan dengung. Thumma seperti yang ada di atas ini. Amma. Ini juga sama, mim bertasydid. Ada juga nun bertasydid seperti ini. Inna. Jadi dari 28 huruf hijaiyah hanya mim dan nun yang akan dibaca dengung ketika bertasydid. Selain mim dan nun ketika bertasydid gak ada dengungnya. Selain mim dan nun itu. Seperti ini yuharrifun ya gak ada, jangan didengungkan. Yuharri, ya itu salah itu, karena memang tidak boleh digangungkan. Tsumma yuharrifunah. Nah, ketika kita berhenti maka menjadi yuharrifunah. Kalau digabungkan yuharrifunahu gabung dengan mim, maka hu-nya ini kita baca 2 harokat. 2 harokatnya dari mana? Ini ada waw kecil nih. Waw kecil ini menandakan bahwa huruf dhammah atau harokat dhammah ini dipanjangkan 2 harokat. Ada waw kecil, ada alif kecil. Nah, ini 1 alif. Nah, ini juga 1 alif atau 2 harokat. Tsumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluh. Ada nun sukun bertemu ba, maka kita membaca min ini, min ya, dibacanya mim. Sekali lagi, di sini tertulisnya min. Kenapa kalau memang dibaca mim, kenapa tidak langsung mim aja di sini? Ya, karena memang asal katanya adalah min sama ba'di, min ba'di. Sehingga ketika kita menggabungkan tsumma yuharrifunahu min, misalkan gak kuat. Loh, kok bisa gak kuat? Ya bisa jadi ada orang gak kuat nafas berhentinya di min misalkan, walaupun maknanya tidak baik karena dipotong-potong. Tapi gak apa-apa kalau memang gak kuat berhenti di sini gak apa-apa. Tsumma yuharrifunahu min. Loh, kok jadinya min? Ini ada mim. Katanya tadi kalau di sini ada mim kecil dibacanya mim bukan min. Iya. Dibaca mim itu ketika nun sukunnya ini kita gabung dengan ba, atau kita menggabungkan min dengan ba'di ini sehingga menjadi mim seperti itu. Mim ba seperti itu. Jadi mim kemudian ba. Kalau menggabungkan, kalau diputus jadi min kembali awal gitu. Kita lanjutkan. Tsumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Mim mati bertemu ya kita baca dengan jelas. Hum ya. Baik, kita lanjutkan. Wa idza laqul ladzina amanu. Berhenti sebentar. Di sini ada wa idza laku. Asal katanya adalah wa idza laku, di sini alladzina. Laku alladzina. Kalau kita berhenti di sini, maka ini akan menjadi 2 harokat. Misalkan wa idza laku. Nah, kenapa kita berhenti di sini? Bisa jadi ada orang membaca itu dari awal. Jadi menggabungkan ayat yang ini dengan ayat setelahnya. Contohnya, kita baca dari awal tadi ya. Tsumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamuna wa idza laku. Jadi digabungkan ini. Ya'lamuna wa idza laku. Nah, kok jadi laku? Iya, karena tidak digabungkan dengan alladzina. Menjadi 2 harokat. Wa idza laku ku 2 harokat. Terus kalau digabungkan dengan ini bagaimana jadinya? Wa idza laqul ladzina amanu. Ketika digabungkan maka panjang dari ku ini menjadi hilang karena gabung sunnah dengan alif lam. Jadi jangan dibaca yang kalau tadi dipisah menjadi laku 2 harokat, kemudian kalau digabungkan 2 harokatnya tetap lakul ladzin. Enggak,
Tidak seperti itu cara membacanya. Baik, kita lanjutkan. Wa idza laqul ladzina amanu qalu. Misal gak kuat, kita berhenti di kata qalu. Ini ada harokat bendera. Kenapa panjangnya cuma 2 harokat? Katanya 4 sampai 5 harokat. Iya, 4-5 harokat itu dari kata qalu ini, harokat bendera ini berlaku ketika kita menggabungkan dengan hamzah yang ada di kata amanna ini. Qalu lu amanna, seperti itu. Jadi kalau digabungkan, kalau kita putus di sini, harokat benderanya tidak berlaku. Walaupun tertulis di sini. Inilah pentingnya kita belajar tajwid. Jadi tahu kalau berhenti menjadi 2 harokat, kalau digabungkan menjadi 4 sampai 5 harokat. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Nun bertasdid kita dengungkan. Man, dengung dulu baru na. Manna, rongga hidung kita berdengung. Ulangi dari qalu. Qalu amanna wa idza khala ba'duhum ila ba'd. Ada mim sukun bertemu dengan hamzah, kita baca dengan jelas. Ba'duhum i, hum i dibaca dengan jelas. Ba'duhum ila ba'din qalu. Ada tanwin di sini, ada harok kasrotain bertemu dengan qaf, kita baca dengan samar. Ba'din ko. Samar itu artinya antara jelas dan dengung. Jadi ada unsur dengungnya sedikit. Ko, tapi tidak murni 100%. Kalau 100% jadinya seperti huruf yang tadi didengungkan 100% itu, seperti nun bertasydid, ini 100% dengungannya. Seperti yang tadi yang 100% dengungan itu farikum mi, itu 100%. Nah, kalau tidak 100% artinya samar, artinya ada unsur dengungnya. Ba'din qalu. Nah, sebagaimana penjelasan tadi, harokat bendera tidak berlaku ketika kita berhenti. Kalau dilanjutkan, harokat benderanya berlaku. Qalu atuhadditsunahum. Nah, kalau kita berhenti di sini menjadi atuhadditsunahum, menjadi jelas. Nah, tapi kalau kita menggabungkan mim ini dengan ba, maka kita membacanya dengan samar. Kita contoh bacaan yang dipotong ya. Qalu atuhadditsunahum. Misal gak kuat, maka menjadi hum, jelas itu. Humnya jelas. Sekarang digabungkan dengan ba. Qalu atuhadditsunahum bima, sama seperti yang samar yang dijelaskan tadi. Jadi dibacanya dengan samar. Hum bima. Kita lanjutkan. Qalu atuhadditsunahum bima fatahallahu alaikum liyuhajjukum. Ada mim sukun bertemu dengan lam, kita membacanya dengan jelas. Kum alaikum li. Nah, kemudian di sini ada panjang ada harokat bendera. Dipanjangkan dulu. Di sini panjangnya bisa sampai 6 harokat. Nah, seperti itu. Jadi sampai 6 harokat. Kemudian setelah dipanjangkan 6 harokat, baru ditekan kepada huruf jim. Dipanjangkan dulu, baru ditekan ke huruf jim.
liyuhajju, hajju ditekan. Nah, jadi tidak sekedar liyuhaju, tidak ada tekanannya itu. Atau tidak ada panjang kemudian langsung nekan liyuhajju, nah, nggak ada panjangnya. Jadi perhatikan panjang tekan, panjang tekan, liyuhajjukum. Nah, di sini ada mim sukun bertemu ba lagi, seperti mim sukun bertemu ba yang awal, kita membacanya dengan samar. Liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum. Ada ya kecil di sini, kita baca bihi 2 harokat. Nun mati bertemu dal kita baca, masih ingat ini dibaca dengan apa? Dengan samar. 'Inda rabbikum. Di sini ada jim kecil menandakan bahwa kita boleh berhenti. 'Inda rabbikum afala ta'qilun. Berhenti di sini kan di jim ini. Atau kita boleh juga menggabungkan 'inda rabbikum afala ta'qilun. Baik pemirsa Ngaji Quran yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita sudah selesai satu pembelajaran. Sebelum kita tutup, mari kita baca satu kali lagi. Pemirsa di rumah bisa mengikuti bacaan berikut, kita baca bersama-sama. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallahi thumma yuharrifunahu min ba'di ma 'aqaluhu wa hum ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'duhum ila ba'din qalu atuhaddithunahum bima fatahallahu alaikum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala ta'qilun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah kita sudah selesai dalam pembelajaran ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Silahkan yang pemirsa yang belum subscribe bisa mendukung channel ini dengan cara subscribe, kemudian like, kemudian disebarkan, di-share kepada orang-orang yang membutuhkan. Semoga kita menjadi ahli Quran, yaitu orang-orang yang mencintai Al-Quran dan didekatkan kepada Al-Quran sehingga kita mendapatkan keberkahan di dunia dan mendapatkan syafaat Al-Quran di akhirat kelak. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.